Jangan kemudian orang mengatakan akhirnya dia piga hidayah. Kamu tuh matu nasi pole wetu. Belum ada hidayah. Siapa yang mengatakan tidak ada hidayah? Setiap waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengundang kalian kepada surga. Undangan Allah ini umum, terbuka untuk siapa saja. Orang kafir, orang musyrik, orang fasik, ahli maksiat, orang beriman, orang baik, orang tidak baik, orang sibuk, orang yang tidak memiliki kesibukan. Undangan Allah terbuka untuk umum. Allahu yad'u ila daris salam. Masalahnya adalah apakah kita memenuhi panggilan tersebut? Dipanggil salat berjamaah misalnya, dibilang belum ada hidayah. Bagaimana tidak ada hidayah? 5 waktu. Bukan cuma satu speaker masjid yang kita dengar. Bersahutan. Menara speaker masjid yang kita dengarkan. Belum lagi HP yang mengingatkan kita tentang waktu salat. Kemudian kita mengatakan hidayah itu belum datang. Bagaimana mungkin setiap waktu kita dipanggil hayya 'alas shalah, mari salat. Lalu kemudian kita tidak memenuhinya, kemudian kita mengatakan hidayah belum datang. Hidayah selalu datang. Hidayah lebih banyak, lebih sering mendatangi kita daripada potensi maksiat. Apakah kita memikirkan bahwa orang yang melakukan maksiat kemudian tidak ada hidayah itu? Selalu bertentangan di dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, sedikit sambungi agurta membahas tentang kitab akidah, dan kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan rukun iman, yaitu al-iman bil qada'i wal qadar, beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, agak diaseng qada dan apa yang dimaksud dengan qadar atau takdir. Dia sengi qada ya naritu ya anupuran apa tentu pun Allah Subhanahu wa taala. Qadar juga anugerah apa tentu pun Allah Subhanahu wa taala. Nikia dia sengi qadar ya sesuatu yang ditentukan sebelum terjadi. Dia sengi qada sesuatu yang telah ditentukan dan telah terjadi. Jadi madioloi qadar takdir daripada qada. Dari kumelo ke misengi pada launa pajayeh
Iaitu pajaye sebelum dia gunting kainnya, na ukur dia lo, ya ro dia aset takdir qadar. Wadi mau pernah tambai, wadi mau pernah kurang. Itu namanya apa namanya? Takdir. Tu pajaye ko napa lebak ni kainna, kemudian dia tentukan polanya. Wadi mau pernah tambai, wadi mau pernah kurangi. Itu dia asal takdir qadar. Tapi yang kopuran retek ni, dia sudah tentukan polanya dan dia sudah ukur dan gunting, itu namanya qada. Itu namanya qada. Nekian mereka kita menemukan di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Kata takdir berarti mengandung dua ini, yamato takdir, yamato qada. Ya, kalau kita menemukan satu lafaz qadar saja, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Artinya lafaz-lafaz qadar, takdir yang kita temukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka maksudnya mencakup dua, yaitu qada sendiri dan qadar itu sendiri dan qada. Jadi itu perbedaannya antara takdir dan antara qada dan qadar. Ngarabani pajaye reko dia pun retei berarti itu takdir. Wadi mau pun luangi, wadi mau pa naukur. Tapi nareko rete ni kaina itu namanya qada, sesuatu yang telah diputuskan, ditentukan dan telah diputuskan. Baik. Pepogai batita, bagaimana kita beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya nasabaya ko di bumi malomo gampang bahwa saya beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nekia bagaimana cara kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka daki beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Matepeki maka dah Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ini pondasi yang paling utama dalam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya segala sesuatu yang Allah putuskan dan Allah tentukan dan sesuatu telah terjadi, ketika kita mengetahui bahwa Allah Maha tahu, itu kita akan merasakan ketenangan. Maka dari Allah Ta'ala, Allah Maha mengetahui apa yang dia perbuat. Jadi pekogai batita beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, kita harus beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 97, "Lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in 'alim." Agar kalian mengetahui, maka dari Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, ya, dan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Itu surah Al-Maidah ayat 97. Kemudian begitu di surah At-Talaq ayat 12, maka dari Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pancaji sab'a samawat, ya, 7 langit, ya, 7 susun langit. Wa minal ardi mislahunna. Makotopan itu tanah 7 lapis. Jadi langit itu 7 lapis, tanah juga 7 lapis. Cuma kalau kita melihat Al-Qur'an maupun hadis, magiro narekona rampe langit itu bentuknya jamak, maka dia as-samawat, langit-langit. Sisana maka ada bumi, maka ada wal ardi, bumi. Padahal bumi juga 7 lapis. Narampi panrita tafsireta maka ada yaminah kada as-samawat nasabairo langit 7 lapis dan berongga. Betulnya berongga antara lapisan satu dengan selanjutnya itu ada celah, ada ruang di mana makhluk hidup di situ. Kan kisah Isra Mi'raj. Nabi SAW di langit ini bertemu Nabi ini, langit 2 bertemu dengan ini, ya. Jadi dia 7 lapis dan antara lapis, ya, yang satu dengan yang kedua ada rongganya. Beda dengan bumi.
Bumi memang 7 lapis, tapi tidak ada makhluk hidup di situ. Jadi dia seperti satu. Ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa orang yang mengambil tanah sejengkal itu nanti akan dipikulkan sampai 7 lapis tanahnya. Jadi itu juga dalil bahwa tanah itu 7 lapis. Gimana tuh? Yaitu dalilnya surat Talaq ayat 12 bahwa tanah itu juga 7 lapis. Wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha mampu, maha sanggup atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maka dia Allah Ta'ala meliputi, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini dasarnya iman, fondasi yang paling inti ketika kita ingin memantapkan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat yang tentang bahwa Allah Subhanahu yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, Allah memberikan anak perempuan, anak laki-laki, atau memberikan anak kembar, atau Allah yang menjadikan seseorang tidak dapat punya anak. Kemudian akhirnya apa? Allah maha mengetahui dan Allah maha mampu. Ya, Allah maha mengetahui dan Allah maha mampu. Gampang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih keturunan, mudah. Ya, bahkan Nabi Adam ada tercipta tanpa ibu dan bapa, digagin do ambil. Hawa tercipta tanpa ibu, digagin do. Nabi Isa ada tanpa bapa. Ya, apalagi kalau misalnya Nabi Zakaria punya keturunan yaitu Yahya, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, sudah tua, dorok-dorok nih, kemudian rambut sudah putih beruban, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan keturunan, mudah saja kan. Tetapi Allah maha mengetahui, maka dia kewarengi keturunan, jadinya akan seperti ini. Jadi Allah maha mampu, bisa Allah kasih keturunan, tapi Allah maha tahu. Jadi Allah maha tahu ketika diberikan keturunan. Makanya itu termasuk di antara hal yang diharamkan kalau kita membatasi KB, keturunan, kalau takut tentang nasib. Kecuali kalau mengatur, itu beda pembicaraannya, mengatur jarak keturunan, kelahiran. Tapi kalau karena alasannya takut miskin, itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Allah maha mengetahui. Kemudian yang kedua, pada qada dan qadarnya Allah, kita harus beriman bahwa segala sesuatu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kan tenang itu ya, kok kejadian maka dekat pura mana no ki Allah Ta'ala, Allah sudah tentukan. Makanya maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 70, kada alam ta'lam, dia gemisagi makada annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, bahwa itu tercatat di dalam kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, menjepuiro mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam surah Al-Hadid kita bisa lihat di ayat 22, maka dia Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa dari musibah, agi-agi kenaki fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, begitu pula pada diri kalian, agi-agi kenaki dari musibah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, jadi itu pura tercatat semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula surah Yasin kita bisa lihat di ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam yang dimaksud sini kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Kami menghidupkan dan menghidupkan yang mati, dan mencatat apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan, segala sesuatu
kami kumpulkan catatannya di dalam kitab ya yang terjaga, yang jelas, fi imamin mubin. Jadi itu diantara cara kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, ya. Jadi al-ilmu wal kitabah, mengetahui, setelah itu menuliskan takdirnya. Kemudian selanjutnya adalah al-masyiah, maka dia Allah Subhanahu wa taala ya maha berkehendak, artinya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Agi-agi terjadi di muka bumi ini itu pasti terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sihir itu benar, tapi terjadi atas izin Allah. Ya, sihir itu sesuatu yang terjadi, tapi terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu pernah terkena sihir, dan ini sebagian orang mengingkari, ya, bahwa tidak mungkin Rasulullah kena sihir, tapi ternyata dijelaskan di dalam riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW terkena sihir. Di antara pengaruh sihir itu, ya Nabi ya, seperti dia pernah mendatangi istrinya padahal tidak. Ya, itu pengaruh sihir terhadap beliau. Jadi sihir itu terjadi tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan hikmah yang ingin diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maka dia Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah taala nak pueloi maka demi kun jadilah, maka jadi. Kalau jadi maka jadi. Jadi itu mereka de kun Allah taala miwadi po adawi. Ya apa ini sebagian ya kong kebaca-baca pacapuran maka de kun fayakun. Ya, barakat la ilaha illallah kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadi itu mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dia Allah taala dalam surah At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Ya jiyaro elomu situru pi siwa elona fang Allah Subhanahu wa taala. Namu meloki narkulena melo fang Allah taala dia jadi. Tidak ada yang terjadi. Jadi yang pertama kita harus mengilmui kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, Allah telah menuliskan semuanya di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Kemudian yang terakhir barulah al-khalq. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui, Allah telah menuliskan semua takdir, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu, kemudian Allah ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kadifung Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu." Bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, pada sampai kilor pun Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Beritahu Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi makoniro batita beriman terhadap qada dan qadarnya Allah. Ya. Jadi kita harus mengimani. Jadi ini maratibnya. Nah, sepandritata ini maksudnya tingkatan-tingkatan memperbaiki iman kita di dalam takdir. Ya. Dan itu memiliki buah. Jadi manfaat iman kepada takdir apa? Ya, yang pertama bahwa seseorang selalu akan bersandar kepada Allah. Ya kom galoi tepuk ni tujuan ye
Ya, qada dan qadar, dia tidak akan bersandar kepada selain Allah. Ya, bagaimana mungkin mau bersandar kepada selain Allah? Allah yang maha mengetahui, Allah yang telah menentukan segala sesuatu, Allah yang kemudian berkehendak atas segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, berarti dia hanya akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gagasan tersenna sanganinna lorfong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara asarnya ataukah dampak baiknya daripada iman ini, seseorang akan merasakan ketenangan hidup. Mesti tenang nih. Agi-agi poliwi. Baik itu sesuatu ujian, dia akan tenang. Kalau uji sikap Allah taala. Dikasih nikmat, dia tenang. Wah, purana patentu Allah Subhanahu wa taala. Hari itu rezekinya ya sekian, ya ini ya purana patentu Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu mangkanatil akhirat mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu al-faqra baina 'ainihi. Siapa yang menjadikan dunia itu sebagai prioritasnya, orientasinya, pokoknya lino bahasa terus ini pikir iki, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Selalu takut. Ya. Kalau seseorang takut miskin, itu janji-janji syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan yang menjanjikan kalian itu kefakiran. Syaitan yang selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Fakiran ini jangan anggap berupa harta saja. Ya. Misalnya orang kalau berusaha, dia dulu berusaha, kalau tidak berurusan dengan bank, politik model lain, kefakiran kan, maka dia mulai berusaha, dia mulai meningkat usaha kau dia ada doi bank, itu kan syaitan yang membisikkan itu. Ya, dia gak masuk lagi aku ditutup rupanya, misalnya pakai cadar atau melopol ada jilbab, itu kan kefakiran, menjanjikan kefakiran banyak hal, sehingga orang itu meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang menjanjikan, syaitanu ya'idukumul faqr. Jadi siapa yang menjadikan dunia sebagai sesuatu yang selalu dipikirkan, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan mata. Wa farraqallahu amrahu. Allah akan memisahkan dan mencerai-beraikan urusannya. Jadi mana urusan pusing 7 keliling. Padahal jadi urusan atau 1-2 saja urusannya. Walam ya'tihi dunya illa ma qaddara lahu. Padahal ya rahmatun untuk sesuatu yang telah ditakdirkan. Nah, selain ini sempajannya, ya, salatnya ditinggalkan 5 waktu. Dia tinggalkan semua kewajibannya. Ya matur matu naruntu, maka ada 50 sebu naruntu siko matoro. Padahal dia ditinggalkan semua salatnya. Siko matur, Allah telah tentukan seperti itu. Ya. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Tenang dia. Tenang. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, mega bisnisnya, mega bagaimana, tapi Allah mudahkan semua. Ya, Allah mudahkan semua. Allah selalu menolongnya. Seharusnya dia ditipu di sini, tidak jadi lagi ditipu. Karena Allah menolongnya, Allah mengumpulkan urusannya, padahal mega urusannya. Kemudian wa ta'tihi dunya wahya, ya, dan dunia mendatanginya itu dalam keadaan hina. Maka itu sedih dulu ada lino, tapi kemudian dia memiliki keuntungan yang banyak. Ya, ini ilmu dan pengamalan apa ya? Ya, mau biasa di semeto pada disengenan ya, tetap ya susah untuk menjalankannya. Tapi ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya memudahkan kita untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan. Akhirat sebagai tujuan. Jadi akan iman kepada qada dan qadar Allah akan melahirkan ketenangan hidup. Kemudian tidak mudah seseorang kemudian kagum terhadap dirinya. Tidak mudah. Nah, sebab mau kagum bagaimana? Misalnya dia memiliki jabatan yang tinggi atau kekayaan yang melimpah. Mau kagum bagaimana? Maka dia setelah mau begini dalil itu nasab anak tentu Allah Taala. Allah kasih, coba kalau tidak. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqbid.
Allah subhanahu wa yaqdir, Allah subhanahu wa ta'ala yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Allah juga yang membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Dinullah. Ketika imannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, kemudian akan di antara hal yang dapat, yang paling ampuh untuk mengobati hati adalah takdir kentung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tu narik kalau kita bene payment tufa guru bene tak tertujuna je takdir cepat diseng aja ajarkan tentang takdir. Nah sebab mesti dia iman itu maka dipurana patan tu Allah Ta'ala. Namun lo meloki narkodena melo Allah Ta'ala dia kejajian. Namun kita tidak mau tapi napu elo dewe lo ya tapi napu elo Allah Ta'ala mari kira-kira. Tapi butuh ilmu dan keberanian untuk hal-hal yang seperti ini. Insyaallah yassarallah ala kulli hal. Jadi dalam masalah iman kepada takdir ini harus diajarkan baik-baik, karena yaitu narekona koleki musibah hantaman pertama kepada iman dan akidah. Itu hantaman pertama, mesti akidah tak dulu yang digoyangkan. Nah koleki musibah telek kepala anak ya, pengusaha yang ini terbakar ininya, ini meninggal dan seterusnya, mesti yang pertama digoyangkan itu adalah. Tapi kalau dia bagus imannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ya, mendengarkan berita kematian, innalillahi wa inna ilaihi ya, pundangan na Allah ta'ala asal ugi na cabu ni tanda-tanda na Allah subhanahu. Seperti itu kita mendengarkan berita-berita seperti itu akan ada ketenangan yang menghadirkan pahala. Nasabah semakin iman kita tumbuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia diremehkan tentang iman kepada takdir, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah skematus sambungi pembahasan tentang kitab ini dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru. Dan ini tidak kalah pentingnya ya, masalah-masalah yang kami telah himpun di dalam kitab ini, yaitu pegangan terpenting di dalam beragama ya, pegangan terpenting di dalam beragama. Jadi pipo kepada kita beragama ya ada sekitar 20-an poin penting ya. Misalnya agama Islam telah sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak boleh ada pengurangan ya. Kemudian apa yang bukan perkara agama di zaman Rasulullah, maka hari ini pun sampai hari kiamat bukan perkara agama ya. Misalnya semua ajaran Islam benar, yang itu kita akan jelaskan satu persatu ya. Kemudian cara beragama yang benar adalah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman serta pengamalan para sahabat. Misalnya kemaksuman telah terkubur bersama Rasulullah, artinya dia negara atau maksum, terhindar dari kesalahan. Jadi ustaz siapapun, syekh siapapun tidak ada, pokoknya mesti ada kesalahannya ya. Siapa itu Nabi? Kalau cari guru yang tidak ada salahnya, mesti ada salahnya ya. InsyaAllah kita akan jelaskan satu persatu di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesempatan. Tayyib. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pergi minta korang becuk, pokoknya becuk nah. Becuk mungkin seperti jempol yang aku. Ya. Masyhuran aku liang jamaah haji. Ye niaseng sebenarnya itu Al-Qur'an Istanbul. Tapi biasanya ada juga mengatakan ini biasanya orang-orang Syiah yang cetak Al-Quran seperti ini. Yang pertama itu adalah Al-Quran
Al-Quran. Kalau kita memang baca, itu isinya adalah Al-Quran. Nekia dena tama akala narekoyor Al-Quran makor bicu na melo dibaca. Nah, sedangkan Al-Quran yang paling besar melopo ki nama nasa angkat apa misalnya oki Indonesia Jawa ki Indonesia tapi kok dibaca harap literasinya angkat apa betuana ada apa dibaca. Lebih-lebih aku mamang sana mi pajelo ya lopo-lopo na satu halaman itu apa melo ki baca. Kira-kira agak akatana ya mushaf Al-Quran yang seperti itu. Nah, ini yang akan kita kaji. Yang pertama, kitab petunjuk. Betul aku petunjuk berarti kitab itu harus dipahami, dibaca dulu apa dipahami. Dari segi ini maka Al-Quran ini tidak masuk, dia natama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran kecil ini tidak masuk dari segi fungsi Al-Quran itu diturunkan. Ya. Kalau dari sini tidak berfungsi, maka semua yang lain tidak ada fungsinya lagi, tidak bermanfaat lagi. Untuk apa? Nah, memang Al-Quran ini untuk petunjuk. Berarti petunjuk itu harus dibaca, harus bisa dipahami. Nah, ini tidak bisa dibaca kecuali mungkin pakai kaca pembesar itu. Jadi maka kemudian gunanya itu banyak digunakan sebagai jimat. Jimat yana tu narekomelo kimmelia pakoe tanya maka desiaga linnah, tapi berapa maharnya itu diantara tanda ya ko anu makaramu na asal melo nalli maka dia itu nak desiaga linnah, tapi berapa maharnya. Nah, biasa kan begitu, batu-batu ya rega besi dan seterusnya, maka itu berapa maharnya. Jadi itu jimat-jimat. Nah, bagaimana hukumnya mengambil Al-Quran sebagai jimat? Pendapat yang paling benar dalam masalah ini tidak boleh. Tidak boleh mengambil Al-Quran sebagai jimat. Yang pertama, bukan itu tujuannya Al-Quran diturunkan. Bertentangan dengan banyak ayat dan hadis bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk, sedangkan jimat ini bukan petunjuk, bukan petunjuk ya. Tapi kan Al-Quran ini bisa diambil sebagai obat, betul, tapi ada petunjuknya. Dan tidak ada petunjuknya baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka dan rekomelo ki male pak bura ya Al-Qurannya dengan cara disimpankah atau ke dilepi-lepi atau kebiasaan ditunu apa tajang natunu apa nainu. Tidak ada petunjuknya seperti itu. Petunjuknya adalah dibaca. Petunjuknya adalah dibaca. Ya, dibaca, kemudian didengarkan, dipelajari dan dipahami. Ya, di antaranya adalah ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran ya dengan cara tertentu sesuai dengan petunjuk dari hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya ditiupkan kepada orang yang mengalami gangguan jin ya, seperti itu. Adapun dengan cara menulis kemudian melipat apalagi kalau dimasukkan di kain kemudian nala ponceng, itu tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu masuk jimat. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat, dia nak kena Nabi tak sengadina jimat Al-Quran. Di sini tamimatan itu bentuknya nakirah. Nakira dalam bahasa Arab berarti mencakup semua jenis jimat, agi-agi, akoraga, apa saja yang diambil jimat itu masuk dalam larangan ini, masuk dalam ancaman bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Namun Al-Quran itu bahayanya, itu bahayanya. Kemudian selanjutnya bahayanya adalah bentuk istihana, penghinaan terhadap Al-Quran. Sebab ya biasa Al-Quran becu itu kan dililit, dijahit dengan kain hitam dan seterusnya, nala. Nasi orang itu sebagian menggunakan itu nala ponceng, ya. Nanti buka ternyata Al-Quran liseuna. Masuk di WC,
Biasa tu nak kantor-kantor pertama di dompet dan tudangi. Itu kan bentuk istihanah itu. Itu bentuk perendahan, pelecehan terhadap Al-Quran. Kemudian akan mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar. Betul pertamanya kadaki Al-Quran monala jima-jima. Nah, lama nanti dia akan berpindah ke benda-benda yang lain. Jadi tidak boleh menggunakan Al-Quran sebagai jimat. Boleh menggunakan Al-Quran sebagai. Jadi yarlin rekora-kora bicur pak jelok itu bagaimana cara memperlakukannya? Nah sebagai Al-Quran, loki maka ditanya Al-Quran cuma bentuknya kecil. Ya, ada dua cara. Yang pertama, sebagaimana mazhabnya Hanafiyah dan Hambaliyah, ya, caranya itu dikuburkan di tempat di mana kemungkinan besar orang tidak lalu lalang di situ, dia leja-leja itu. Yang kedua, yang banyak diikuti oleh mazhab Syafi'i, yaitu dibakar. Dan ini mengikuti cara Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau telah mengumpulkan semua mushaf dan membuat mushaf induk dan mushaf yang lain itu dibakar. Dan dibakar di sini adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Nah sebab jangan sampai ditaruh taruh mati orang kerja Al-Quran dia nah taruh. Kita tahu neki orang tu anak tak popo tak ada Islam kedua ya nak apa ni mana anak latok aku Kan aku tanani biasa tu muncul. Saya temukan ini di lemarinya orang tua saya. Ini peninggalan dari kakek siapa yang tahu kegunaannya ini. Aku tanani baik pocarana dipakai ya. Kan banyak seperti itu. Jimat-jimat yang lain juga seperti itu. Ini siapa yang tahu cara kerjanya ini. Dia tampilkan ini jimat ini dan jimat itu. Jadi dimusnahkan sebagai bentuk pengagungan dan untuk menghindari mafsadah kerusakan yang lebih besar. Jadi itu ya kongka hal-hal yang akan merusak akidah ya keturunan kita, hilangkan semua. Namo maka daki mana pitulah pita, hilangkan semua. Tidak ada yang berharga kecuali akidah yang harus kita pertahankan. Misalnya batapi apa saja kita bisa karena mengetahui ilmunya, tapi keturunan kita tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin keturunan kita lemah akidahnya, boleh keluarga jauh kita boleh jauh pak kok itu pagi-pagi ini lah tu umriol itu ya keluarga, dan itu syaitan pintar membisikkan satu sama lain. Datang orang-orang yang kemudian membisikkan ini dan itu sehingga kembali akidah dan keyakinan yang keliru terhadap benda-benda tersebut. Jadi segala sesuatunya hilangkan semua dari rumah, batu besi agi apa saja. Walaupun kita mengatakan sudah saya sterilkan, sudah saya ruqyah, iya, tapi bagaimana dengan keturunan kita? Jadi sebagai bentuk pencegahan maka lebih baik kita hilangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu caranya tadi, bagaimana kita memperlakukan mushaf ini dengan cara seperti itu. Apakah ditanam? Tapi kalau ditanam kamu apa kemakai kata uruntu anu pur doko-doko babalai ko di doko kai putih dan ternyata coba aja. Jadi kalau kita mengikuti sahabat Nabi SAW Utsman bin Affan itu bisa dengan cara membakarnya sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan, pemuliaan terhadap Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah skip memang akan membahas tentang masalah-masalah yang membutuhkan kalau dipengkerna sir tujuna dalilina maka peneritu pahana sehingga kita terutama orang-orang Bugis makin mengenal akidah yang sebenarnya dan semakin jauh dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.